Halo, saya Ilham. Di video ini saya akan membahas tentang keterbatasan bukanlah sebuah halangan untuk berkarya, kerja, dan jadi sukses. Di video ini saya akan membahas beberapa tokoh-tokoh yang mempunyai keterbatasan fisik tapi mereka bisa sukses. Yang pertama adalah Stephen William Hawking. Dia lahir tahun 1942 dan meninggal pada tahun 2018. Dia adalah seorang ahli fisika teoritis bahasa Inggris dan terkenal karena prestasinya. Ia dikenal dalam bidang akademik dan penerima penghargaan, di antaranya anggota kehormatan dari Royal Society of Arts, Presidential Medal of Freedom, dan anggota seumur hidup dari Pontifical Academy of Sciences. Pada tahun 1963, Hawking menderita penyakit neuron motorik dan disebut waktu hidupnya tersisa 2 tahun lagi. Penyakit neuron motorik yang diderita Hawking menyerang sel-sel saraf yang mengontrol gerakan sehingga penderitanya sulit untuk menggerakkan kaki, tangan, dan wajah. Hawking pun tidak pernah menyerah dan membiarkan mimpinya lenyap karena keterbatasannya. Dia adalah inspirasi bagi mereka yang menderita penyakit neuron motorik. Semasa hidup, Stephen Hawking menunjukkan teori relativitas Albert Einstein bahwa ruang dan waktu memiliki awal dan akhir. Dengan teori tersebut, Stephen Hawking dianggap sebagai salah satu ahli fisika teoritis yang paling cemerlang sejak Albert Einstein. Tidak banyak orang yang kagum dengan kecerdasan yang dimiliki Hawking. Dan yang kedua ada Steve Jobs. Mungkin kalian tahu tentang iPhone, iPod, MacBook. Ya, Steve Jobs adalah penciptanya. Walau menderita disleksia, rupanya tidak membuat Steve Jobs berhenti dalam karirnya. Steve Jobs adalah seorang yang terkenal dalam bidang teknologi. Kesulitan yang dimiliki Jobs adalah dalam membaca karena disleksia tidak menghambat untuk terus termotivasi. Di balik kesuksesannya, tak sedikit orang yang mengagumi Jobs sebagai sumber semangat untuk melakukan inovasi karena inovasi itu sangat penting bagi seseorang untuk meraih kesuksesan. Jobs juga memiliki kesabaran dalam menghadapinya. Ludwig van Beethoven. Dia adalah tokoh ketiga dalam video ini. Siapa yang tak kenal dengan Ludwig van Beethoven? Dia adalah seorang pianis yang terkenal. Dia dikenal sebagai salah satu pianis dan komposer terbaik yang pernah ada di dunia. Pada awal usia 20 tahun, pendengaran Beethoven mampu menciptakan berbagai komposisi musik yang bagus dan indah. Tapi pada usia 30 tahun, Beethoven merasakan pendengarannya semakin memburuk. Menjadi seorang komposer musik terkenal menjadi impian dari seorang Beethoven. Dalam meraih mimpinya, Beethoven terkenal dengan improvisasinya yang baik. Meski pendengarannya terganggu, ia masih bisa membayangkan musik dalam pikirannya. Dan yang keempat adalah Red McCracken, merupakan atlet maraton dengan kursi roda. Diketahui ia menderita cerebral palsy yang menyebabkan otot kakinya lemah. Namun ia tidak putus asa sampai di situ. Pertandingan pertama yang mengatakannya meraih medali perak dan perunggu pada atletik T34. Pria 19 tahun ini dinobatkan sebagai atlet junior 2012 Paralimpiade Australia. Yang kelima ada Annie Conroy. Wanita kelahiran 1992 ini merupakan atlet basket yang menggunakan kursi roda. Annie didiagnosis menderita osteosarkoma, yaitu penyakit kanker tulang yang membuat kakinya harus diamputasi. Namun, hal itu tidak menghentikan langkahnya.
Ia menjalani kehidupan layaknya orang pada umumnya, bahkan menggeluti olahraga basket. Berkat kegigihannya, ia menjadi pencetak gol terbanyak melawan Belanda pada Paralimpik musim panas di London tahun 2012. Selain itu, ia juga mencetak gol terbanyak dengan 22 poin melawan Meksiko. Dan yang keenam ada Iris Huijsen. Ia harus kehilangan salah satu kakinya akibat ledakan gas saat menghadiri camp berlayar di Belanda. Di balik kekurangannya, atlet wanita yang berusia 28 tahun ini merupakan juara dunia cabang olahraga lompat jauh. Ia memenangkan medali emas pada kompetisi kejuaraan dunia di Lyon, Prancis. Bahkan ia dinobatkan sebagai atlet wanita tahun 2013 di Belanda. Ia juga merupakan atlet yang tangguh dengan mendapatkan posisi ketiga dari 10 besar atlet Paralimpiade terpopuler. Dan yang terakhir ada Sam Cawthon. Ia adalah pembicara, motivasi, penulis, dan kehidupan pelatih Australia yang memenangkan Young Australian of the Year penghargaan pada tahun 2009. Pada tahun 2006, ia bertemu kecelakaan fatal yang merupakan tabrakan mobil dan semi trailer. Dia dinyatakan meninggal, jantungnya berhenti selama 3,5 menit. Setelah pemulihan, ia menghadapi luka parah termasuk amputasi di bagian lengan kanannya di atas siku dan kekurangan parah pada kakinya. Dia diucapkan cacat dan diberitahu oleh dokter bahwa ia akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda. Namun di saat-saat disparitas, ia tetap positif dan termotivasi dengan akan belaka dan tekad ia sembuh segera. Ia percaya ini adalah keputusan Anda, bukan kondisi yang menentukan apa yang Anda. Lengan prostetiknya diprogram dengan iPhone-nya. Dia adalah seorang musisi juga, memainkan gitar. Dia adalah salah satu dari beberapa seniman di dunia yang bisa bermain gitar dengan amputasi siku di atas. Dia adalah penulis berbagai buku motivasi. Dia melakukan kegiatan amal dengan fondasi Cawthon dasar di negara-negara berkembang. Bagaimana? Kalian masih mengeluh dengan keadaan kalian saat ini yang sehat-sehat saja, yang mempunyai anggota tubuh yang lengkap? Bersyukurlah, karena banyak orang-orang yang mempunyai kekurangan. Sekian dari saya.